Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, wabil khusus kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi SIT Kaifa dimanapun kalian berada saat ini, sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan nikmat yang tak terhingga, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan panjang umur dan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan pada kita selaku umatnya hingga akhir nanti. Alhamdulillah, kita saat ini sudah memasuki bulan suci Ramadan, yang tentunya adalah bulan yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Tentunya banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam kegiatan bulan suci Ramadan ini. Ada salah satu yang harus kita jauhi dalam kegiatan bulan suci Ramadan ini, yaitu dalam kita sama-sama menjauhi emosi. Apa? Emosi. Nah, dalam tema kultum kali ini, Bapak akan menyampaikan tentang puasa sebagai pengendali amarah atau pengendali emosi. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini, ketika kita membahas tentang puasa, tentunya adalah kita disarankan untuk bersabar. Bersabar menunggu waktunya berbuka puasa. Bersabar menghadapi segala godaan-godaan yang ada ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Tujuan puasa utama adalah menjadikan insan bertakwa. Kita menjadi manusia yang bertakwa. Di ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Puasa mengajarkan pada manusia menjaga panca inderanya. Di antaranya adalah kita tidak boleh berkata keji, berkata kotor. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan pada kita untuk sama-sama mendengarkan Quran surah Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, hai orang-orang yang menafkahkan, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Kemudian orang-orang yang menahan amarahnya dan maafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surah Ali Imran ayat 103. Hadirin rahimakumullah, orang yang berpuasa akan selalu menjaga lisannya, akan selalu menjaga mulutnya dan telinganya dari perkataan dan pendengaran yang sia-sia. Tentunya ketika orang berpuasa itu adalah puasa sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, puasa merupakan perisai dari perbuatan yang sia-sia dan dosa. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, ketika kita bisa mampu menahan amarah, mampu menahan emosi, mampu bersabar atas segala ujian yang ada di dunia ini, maka Rasulullah sering mengatakan, jangan marah, la taqdab. Berkali-kali Rasulullah mengulang, la taqdab walakal jannah. Kata Rasulullah, jangan marah, jangan marah. Maka surgalah yang akan menjadikan kita berada di sana.
Hadirin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika memang kita sudah marah. Marah itu menjadi sesuatu yang didatangkan oleh setan tentunya. Setan datang menggoda kita sehingga kita bisa marah. Maka salah satu hal yang bisa kita lakukan ketika setan menggoda kita, maka kita ucapkan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di sini ketika kita berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, anak-anakku sekalian, amarah itu memang bisa datang, bisa juga pergi, tergantung kita menyikapinya. Hal-hal sepele kadang-kadang bisa jadi amarah, bisa jadi emosi tentang berebut handphone misalnya, atau berebut remote control televisi. Banyak hal yang bisa membuat kita menjadi marah. Nah, dari beberapa hal itu ada cara-cara. Rasulullah SAW memberikan cara-cara kepada kita untuk menahan emosi kita. Yang pertama adalah jauhi sejauh-jauhnya akibat atau sebab yang menjadikan sebab kita menjadi marah. Jauhi sejauh-jauhnya. Itu yang pertama. Ketika kita sudah menjauhi, ya mudah-mudahan kita tidak menjadi emosi, menjadi marah. Kemudian yang kedua, apabila kita marah, hendaklah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan, ketika kita marah, maka salah satu yang bisa kita ucapkan adalah kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ditambah dengan basmalah atau cukup dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian yang ketiga, ketika kita marah belum juga reda, marah kita masih meningkat, maka rubahlah posisi tubuh kita. Merubah posisi dari yang tadinya berdiri ketika kita sedang marah, kemudian kita ubah, kita duduk. Kemudian belum reda juga, maka kita berbaring. Mudah-mudahan nanti tidur jadinya ya, kalau berbaring terus. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, ketika kita marah belum reda juga, maka kita hendaklah untuk berwudu. Ini salah satu cara kita untuk meredam marah kita adalah dengan berwudu. Karena marah itu adalah dari api, sifatnya panas. Maka api itu otomatis akan padam, dia akan mati api itu ketika api itu disiram oleh air. Maka untuk salah satu cara mengendalikan marah kita adalah kita lakukan dengan berwudu. Kemudian yang selanjutnya, apa yang dapat kita lakukan lagi ketika kita sedang marah? Tentunya adalah kita berdiam. Ketika orang sedang marah, dia mengeluarkan emosinya. Kemudian kita juga sebenarnya emosi, tetapi kita malah lawan dia dengan diam. Kita diam, mendengarkan apa yang dia sampaikan, mendengarkan amarah dia, kita dengan diam. Tetapi diam itu bukan berarti kita mengalah. Kita berpikir bahwa solusi apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan kegaduhan ini atau menyelesaikan perselisihan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keenam atau yang selanjutnya, ketika kita marah adalah kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar. Istighfar, mohon ampun kepada Allah atas marah yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan marah yang kita lakukan ini menjadikan kita pelajaran juga, karena banyak hal-hal yang telah kita proses ketika kita sedang marah, maka kita coba untuk mengendalikan amarah itu. Di awal tadi sudah disampaikan, minimal dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian salah satunya kita merubah posisi kita. Kemudian kita berwudu. Kalau belum reda juga kita diam. Dan terakhir adalah kita untuk berzikir
dan bersifat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini satu cara, satu hikmah, satu pelajaran yang kita ambil adalah kita bersabar dari segala macam ujian, terutama ujian pengendalian emosi. Pengendalian marah itulah salah satu ujian. Mudah-mudahan kita bisa melewati itu semua dengan sebaik-baiknya, dan di akhirnya nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan Kultum Ramadan kali ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran dan kita ambil hikmahnya dari apa yang disampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.